Menikmati waktu sepulang sekolah, asiknya jalan-jalan bersama kawan-kawan sambil main geledekan, melintasi jalan menurun di sekitar pesawahan seperti ini. Diki, Lukman dan lainnya mau apa sih? Tidak ada capeknya mereka mengganggu aku. Kalau mau balap, ayo kita cari tempat yang paling pas. Kalau cuma mau mengganggu, lebih baik kalian lanjutkan saja. Tapi kalau mau membuktikan siapa yang tercepat di kampung ini, aku siap dengan pertandingan yang lebih serius. Daripada pusing memikirkan maksud Diki dan kawan-kawan, lebih baik kami membersihkan dan memperbaiki geledekan kami deh. Oh iya, saking sibuknya memperbaiki geledekan, aku sampai lupa memperkenalkan diri. Kenalkan Bolangers, namaku Arya. Si Bolang dari desa Ngargoretno, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Lah, muter wis banter iki. Wis sampe. Senang rasanya bila geledekan kesayanganku ini sudah kembali lancar berputar rodanya. Jadi tidak sabar ingin turun lintasan lagi nih. Rasane cewek. Ban iki wis tak dandani ra bakalan mondak-mandek. Minimal ki lho stange iki racing ya. Senggol bos. Mendingan balapan wae sing cetha, sapa sing iso arep makili desa. Ayo. Iki ana apa kok rame-rame iki? Kok do krungu saka kono kok do rame-rame kok napa-napa? Diki ngajak balapan, padahal mboten to sing ajeng mewakili desa niki. Kene do kumpul kene. Balik tak ngomong kene do kumpul kene kumpul. Sesuk iki ana lomba gledekan antar desa nang kecamatan. Saiki tak gaweke lomba ya karo Pak Lek ya. Ya wis, Pak Lek tak mantuk ya. Sesuai janji paman, tim Bolang dan tim Diki harus menjalankan 1 kali lomba kelas kampung. Aku dan kawan-kawan sih siap. Semoga saja kami yang akan jadi juaranya. Bolang, Diki, iki lomba sing nentokke engko sapa sing arep makili desa kene nang kecamatan ya. Iki ana peta, Pak Lek. Apa iki? Kenapa ada peta ya? Ini sih bukan cuma lomba balap geledekan biasa. Malah seperti mencari jejak atau mencari harta karun. Ya wes lah, yang penting aku dan tim harus bisa sampai garis finish lebih dulu. Ryan, Habibi, kalian sudah siap kan? Delalang, petani lang. Kita bagi tugas ya. Aku yang memimpin perjalanan kita, Ryan yang membaca peta, dan Habibi yang menjaga barusan. 1, 2, 3, maju! Turunan pertama ini akan menentukan tim mana yang akan memimpin sampai pos 1 sesuai arahan peta. Loh, kenapa tim Diki berhenti? Jangan-jangan mereka salah membaca petanya. Bablas kan Andi. Ya wes lah, tinggal weh, benar doa cepet tekan. Bablas wae.
Bukan cuma adu cepat balap geledekan, teman. Tapi dengan lomba yang Paman rancang ini, aku dan kawan-kawan jadi berlatih untuk atur strategi dan cepat dalam mengambil keputusan. Aku jadi ragu dengan jalur yang kami pilih. Kita coba baca peta dulu ya. Perintah peta kan ke kebun jagung. Tapi kenapa kita malah ke arah kebun kayu dan bambu? Lah iki nang peta ana kebun jagung. Apa kae yo? Heeh, apa kae yo? Ya wis rene wae yo. Yo. Di peta yang aku baca, kami harus menjumpai kakak di kebun jagung. Apa mungkin petunjuk berikutnya akan diberikan oleh kakak ya? Iki nang peta aku dikon nang kebun jagung. Nah, mesti sing ngakon Pak Lek to. Heeh. Ya wis yo ngewangi Mbak. Yo. Yo cah. Kira-kira tim Diki sudah sampai kebun jagung lebih dulu tidak ya? Duh, semoga saja belum deh. Nanti mereka makin sombong kalau sampai ke kebun lebih dulu dan mendapat peta selanjutnya. Mbak, ulang mau wis rene urung? Durung, lagi kowe sik bisa nantekan kene. Iki berarti adewe sik bakalan menang dhisik. Mesti apa dhewe sik menang? Oh, jelas. Andai saja aku dan tim tidak salah memilih jalan, mungkin aku yang bisa sampai ke kebun jagung lebih awal. Padahal kalau dilihat tugasnya tidak sulit kok, hanya memetik jagung dan mungkin sampai membakarnya. Ah, sudahlah, masih ada pos-pos lainnya. Aku harus semangat mengejar sampai garis akhir nanti. Lah iki tugasnya serampung tadi petane. Gosek, bar iki sih kudu bakar jagung kowe. Bakar jagung. Enak tenan. Woi, mantep iki. Heeh. Yo. Yo. Akhirnya sampai juga kami di kebun jagungnya. Ngomong-ngomong, kakak mana ya? Kok nggak ada seorang pun di sini? Di sini Mbak Elang. Men, dia. Oke ono Pak Lek deh. Takon wae yuk. Jo. Pak Le. Weh, ana apa lang? Iki lho Pak Le. Kula dikon teng kebon jagung. Oh. Ana Mbak. Wah, telat kowe lang. Kae lho, Mbak karo bocah-bocah do ning gubuk bakar jagung, Kang. Wah, kayak tim Diki malang. Yo susul. Yo. Sepertinya kekhawatiranku terbukti. Tim Diki sudah sampai lebih dulu dan menuntaskan tugas pos 1 ini. Semoga saja aku masih dapat kesempatan melanjutkan ke pos berikutnya. Enak ora, Dik? Enak, Pak. Emang gue kosongan? Wes rene. Rene tak kayak peta. Nah, matur nuwun ya wis ngewangi Mbak. Yo. Terus ke balapane. Ya. Balapane, Mbak. Ini dia gubuknya. Semoga aku masih bisa jumpa kakak dan mendapat peta selanjutnya. Alhamdulillah, Mbak Jono. Ono apa to, Lang? Peta. Nanti. Iki lho, Mbak. Kula kan ketemu Mbak teng kebon jagung. Walah, lah wis kesisian Diki. Lah iki jagunge sing udah dipeki mau. Aduh. Andai tadi kami tidak salah memilih jalan, pasti kami bisa menyelesaikan tugas di kebun jagung. Jok kepriye, Mbak? Carane aku entuk peta. Ya wis nek ngono do ngewangi aku ae bakar jagung tak dodolan yuk. Yo. Ayo wis dadi rewangi. Yo. Syukurlah, kakak masih mau berbaik hati untuk memberikan tugas ke kami supaya tetap bisa mendapat peta berikutnya. Tidak ada kata terlambat kalau kita masih mau terus berusaha. Rayen. Nyekel peta wae, ra pokrop ya iki ngono lho. Wis to, Bis, penting dhewe ngrewangi Mbak Dike ben entuk peta. Kudu ngono lah. Kepiye carane awak dhewe kudu menang. Ya to, Yen? Kata kakak, untuk bisa mewakili desa di kejuaraan kecamatan, bukan hanya mampu dan cepat dalam mengendalikan geledekan, tapi juga kita harus mampu mengendalikan emosi dan mengatur tim.
Wes Lang, sing iki dibakar sik wae. Ya. Lang, jagungnya gorene Lang. Ki arene wis siap iki Lang. Ibu pernah mengajarkanku, sebelum kita membakar jagung, terlebih dahulu kita harus mengolesi jagung dengan sedikit minyak. Tujuannya supaya jagung tidak mudah gosong dan matangnya sedikit lebih garing. Kalau untuk bumbunya, sepertinya kakak hanya memakai garam saja nih. Selain itu, membakar jagung pun harus sering dibolak-balik atau diputar. Jangan sampai jagung gosong di satu sisinya. Hehehe. Terus mateng piro, Lang? 6, Mbak. Ya wis, sing 3 dimaem, sisane tak dol. Ya. Ternyata sama seperti Vindiki. Kakak mengharuskan kami makan jagung bakarnya. Ayo Ryan, Habibi, jangan buang waktu. Segera habiskan jagung bakar masing-masing. Dari Pak Lek, nek kowe arep makili desa, kowe kudu mangan sing enak karo bergizi, ben sehat karo kuat. Nggih, Mbak, kula siap. Pundi Mbak petane? Iki petane. Sek semangat ya, sing jujur nek lomba. Nggih. Terima kasih Kak. Nasihat kakak akan kami ingat. Tidaklah berarti sebuah kemenangan kalau dilakukan dengan cara yang curang dan tidak jujur. Kali ini bukan hanya tim Diki, tapi aku pun punya peta kedua. Tak delok peta. Iki kok ana tanda pring karo gorok. Berarti kon ngetok pring kuwi soalnya ana tanda goroke. Kae pring, tapi ana goroke. Ya wis ora ono wae. Ya. Setiap perintah dalam peta harus kita cermati dengan teliti Bolangers. Jangan sampai ada satu petunjuk yang kita lewati atau abaikan. Wah, ai ra ono goroke. Nang peta padahal ono lho. Ha kuwi wis digorok kuwi. Enteng. Juga kana? Iki apa, Man? Iki gawe nang melek Tarmo, tapi saya muter-muter iki apa ya? Oh, aku genah. Kuwi gangsingan. Ayo gangsingan ya. Wis ya digawe nang melek Tarmo ayo. Yo. Supaya terhindar dari jalur yang salah lagi, kali ini biar aku saja yang membaca petanya. Lah ana dunu-dunan kae to, Lang. Heeh. Iki kok ana wit pring karo graji apa ya, Lang? Lah iki ana omah, Lang. Iki muter-muter berarti dhewe ngetok pring. Goning Letarmo langsung dhewe gawe gangsingan. Pringe ning kono kae. Dari peta kedua ini, tiap tim harus bisa mendapatkan bambu untuk dibuat sesuatu. Ya sudah, jangan buang waktu kawan-kawan. Wes, dalek kene wae, dhewe kudu golek pring. Sampai juga kami di kebun bambu. Kalau mau sembarang ambil, aku bisa saja tebang yang terdekat. Tapi aku pastikan dulu deh, sesuai petunjuk peta tidak ya? Sik, delok iki petane. Sik. Iki petane. Lah bener iki wet pring. Berarti dhewe kudu ngorok pring iki. Lah ya iki goroke lah. Ya wis dhewe gareng ngorok. Sik. Kan dhewe areng gawe gangsingan. Ora mungkin nggo pring enom. Kudu nggawa pring sing wis garing. Iki ana, iki wae. Hampir saja kami terkecoh dengan penunjuk peta. Rasanya tidak mungkin membuat gangsing memakai bambu muda. Aku yakin 1000% deh. Pasti bambu tua yang harus diambil. Nah, semono ukurane pas kuwi. Satu batang bambu tua rasanya cukup untuk kami bawa. Aku harus memikirkan juga, kalau bambu yang kami bawa terlalu panjang, pasti akan sangat repot saat di jalan berbelok. Mari ki apa, Yan? Lang, ojo lali ya Lang, Tarmo ya Lang. Ya. Kerja sama yang apik kawan. Satu persatu petunjuk kami tuntaskan.
Di peta kedua ini, tempat Paman Tarmolah tujuan akhir. Setelah itu ada peta lagi tidak ya? Aku jadi penasaran deh. Kau tim Dikis tekanin dia lang. Wes rasa dipikir, sementing awak dhewe menang. Lehmu gawe gangsing kan saiki wis dadi jajal. Muni apa ora kok ngopo suarane Pak Le tak krungu. Pak Le. Nah, wis apik kabeh. Rene. Nah, iki gangsingmu semuni Pak Le iki ana peta terakhir lehmu mlaku. Terus Pak Le. Iya padha-padha. Mosok tuh lang. Heeh. Oke geledekane Diki kae. Alah, dhewe kalah cepet nih. Benar saja, Diki, Lukman dan Abad sudah lebih dulu menuntaskan perintah membuat gangsingnya. Aduh, makin besar kepala mereka nih. Yo, aku udah peta terakhir. Oh, mesti timnya bola bakalan kalah. Rasa ngece weh. Wis yo. Yo. Lebih baik aku fokus membuat gangsing saja deh. Ayo Paman, ajari kami cara membuatnya. Walah Lang, kok gek teko iki kowe mau dadak nang ndi wae to Lang? Niki lho Pak Le, kula wae kesasar. Lah kok iso kesasar? Wah, kula donge menggok malah bablas. Olah ya wis iki gek ndangan wae, ndang digawe iki gangsingane ben iso nututi time Diki mau. Teman, gangsing bambu adalah salah satu permainan tradisional yang mulai jarang dimainkan oleh anak masa kini. Paman Tarmo bercerita kenapa kami harus belajar membuat gangsing supaya aku dan kawan-kawan bisa memainkannya lalu melestarikan. Membuat gangsing bambu sebenarnya cukup mudah teman. Dengan membagi tugas, satu buah gangsing bisa selesai dalam waktu 10 menit saja. Pertama, potong ruas bambu sekitar 10 cm. Lalu siapkan juga satu batang kecil bambu seperti sumpit sebagai tiang poros putarannya. Sakmene, nah iki kok garek bolong ya Lang, dibolong ya. Selanjutnya buat juga 2 buah bulatan kayu sebagai penutup. Kalau itu biar Habibi saja yang tuntaskan. Semua bagian gangsing sudah siap. Saatnya menggabungkan. Nah, iki wis apik iki. Iki Pak Le. Oh iya wis dadi bolongane. Pasang penutup atas dan bawah memakai lem supaya kedua bagian merekat dengan kuat. Selanjutnya, pasangkan tiang poros gangsing. Posisinya tiang bagian bawah harus lebih pendek karena tiang bagian atas menjadi tempat menggulung tali. Nah, iki gangsingnya wis dadi. Jajalan muni apa ora? Iya Pak Le. Pak Le, niku gangsingane mun apik Pak Le. Petane pripun Pak Le? Iki petane, dopene ya Lang. Kendang disusul time si Diki. Hati-hati nang dalan, aja ngasih kesasar meneh. Hore! Peta terakhir sudah kami dapat. Ayo kawan-kawan, segera kita kejar tim Diki. Kesel nang ganggahan. Aku ya kesel. Kan ngobrol deh. Ngobrol deh. Woi, apa pakai? Napa? Numpang. Kemana yang di? Ayo, so makan yuk. Nang ki awak dhewe. Mesti bolong iki bakalan kalah, ada bakalan menang. Engko konangan apa ora? Ora, tenang wae. Paling iki ngeterke tekan garis tekan. Oh, kenapa? Oh, ya, terus hati-hati.
Terus aja balik. Satu peta terakhir yang harus kamu tuntaskan, teman. Perjuangan dan petualanganku sebentar lagi akan sampai garis akhir. Tapi sekarang kami harus ke arah mana ya? Lah, kok jebule kalen toh? Tiliki petane. Iki banyu mili iki. Oh ya banyu mili iki kalen to, Lang. Berarti bener liwat kene. Ya wis, Jo. Ayo. Kalau sudah mengikuti petunjuk dari peta dengan benar, sisanya kita tinggal yakin kalau itu adalah pilihan paling tepat. Sepertinya tim Diki belum melewati sungai ini sih. Atau malah mereka yang gantian tersesat. Gue menang nih. Ngenteni bolang ya. Ngenteni bolang tekan kene. Sik, sabar. Bolang wis teko. Wah, ramai sekali warga yang menyambut. Pasti bukan menunggu kedatanganku deh. Tim Diki sudah sampai lebih dulu daripada aku. Ya sudahlah, mungkin mereka yang layak menjadi wakil dari desa kami. Alah, Lang, tim Diki teko dhisik, Lang. Alah ya cetak to, mesti tim Diki to sing menang. Wis to ngenteni Pak Le sing ngumumke sing paling menang sapa. Ayo Lang, semangat Lang, sebeteng kelas tekan Lang. Saatnya kita dengarkan pengumuman dari Paman. Aku sudah siap kok untuk memberikan ucapan selamat pada tim Diki. Mereka memang lebih cepat dari kami. Saiki gini ya, Pak Le tak ngumumke sapa sing menang makili desa kene lomba nang kecamatan ya. Apa-apa, sabar. Coba dhewe semenang Pak Le. Heeh, kan ada kan jadi kondisi. Sabar. Pak Le umumke sapa sing menang. Sabar ya. Sabar, ojo ribut. Pos 1 tim Diki, tim Bolang iso nyelesaike kabeh. Biarpun time Bolang telat. Iya, Mbak. Nggih Pak Le leres. Walaupun telat, tapi time Bolang saged ngrampoke dugi jagung bakar. Syukurlah, berkat penilaian dari kakak juga. Akhirnya aku mendapat nilai yang sama dengan tim Diki pada pos 1. Pos loro tak wacake catetane Pak Le. Ya. Pos loro gawe gangsingan nanggone Lek Tarmo. Dungokke. Time Diki Pak Le iki ngerti. Kowe nggur njemuk pring nang dalan. Sedangkan time Bolang dadak ngetok pring. Aku baru tahu, ternyata Paman mengikuti kami selama perjalanan. Hampir setiap pos tidak luput dari catatan Paman. Saiki lanjut tak wacake sing catatane Pak Le pos 3 ya. Mergane time Diki teko sithik Pak Le iki ngerti. Kowe do numpak pickup. Sedangkan time Bolang aku ngerti dekne sesuai alur biarpun kesasar dekne nyebrang sungai, nyebrang kali. Kowe malah numpak pickup. Ya ora? Ternyata meskipun kamu sampai lebih dulu, banyak cara curang yang kamu lakukan ya, Dik. Berdasarkan catatannya Pak Le, tim Diki akeh pelanggarane terus Pak Le diskualifikasi. Terus saiki sing menang time Bolang. Hore! Aku senang bisa menjadi perwakilan desa untuk lomba geledekan di tingkat kecamatan. Semoga aku bisa membanggakan dengan meraih juara ya. Saiki lombane kampung. Saiki do salaman, ayo. Sama dong. Wis duwe gangsing ta? Aku dulu. Ya dolanan. Bolangers, walaupun hanya lomba, juara bukan apa-apa bila memakai cara yang curang. Lomba geledekan kali ini mengajariku untuk menjadi lebih berani. Berani karena jujur, dan karena jujur adalah kunci keberhasilan yang sejati.
Kampungku memang terkenal dengan pantainya yang indah. Salah satunya Pantai Krekal. Setelah susuri pantai, akhirnya kami punya ide untuk mencari hantu, teman. Bukan hantu yang menyeramkan itu kok, tapi kepiting hantu. Kepiting hantu biasa tinggal di lubang pasir sedalam 1 meter. Makanya untuk mencarinya, kami harus menggali pasir. Ayo, semangat kawan. Asik, aku dan Rafka dapat juga akhirnya. Memang harus cepat pegang dan ambil kepitingnya sewaktu muncul, teman. Karena jika dibiarkan, dia akan berlari dengan sangat cepat dan sulit dikejar. Kalau kata Bu Guru, kepiting hantu bisa berlari hingga 2 meter per detik. Wah, aku dapat lagi. Aku olah iki. Dinekmu. Menurut buku pintar yang aku baca, kepiting hantu berukuran 3,5 hingga 5 cm. Ki aku olah gede iki, gede tenan. Wah, keren kalian. Sekalinya dapat, langsung yang besar. Nikmatnya tinggal di desa, teman. Hidup berdampingan dengan alam yang kaya dan indah. Segala sesuatunya bukan tentang uang. Hanya kesederhanaan dan kerukunan sudah sangat membahagiakan. Seperti kami yang mencari kepiting di pinggir pantai ini. Tidak dipungut biaya loh. Ayo kawan, kita gali dan cari terus sampai dapat banyak. Teman, dinamakan kepiting hantu karena warnanya yang mirip dengan pasir pantai. Jadi mereka dapat bersembunyi dari pemangsanya dengan baik. Tapi tertangkap juga oleh kami. Ya sudah, kami lanjut mencari kepiting hantu dulu ya. Semoga dapat banyak. Mbak dimasak apa, Lang? Mbok iki ngerti. Ya wis, nek ngono Mbak masakna ya. Ya, Mbak. Syukurlah tadi kami bertemu Kak Eka dan dibantu memasak kepiting hantunya. Entah apa jadinya kalau kami masak sendiri. Pasti tidak seenak masakan Kak Eka. Kita bagi tugas. Aku dan Fahri bantu kakak memasak, sedangkan Pivo dan Rafka membantu mengupas kulit jagung di luar. Oh iya, sebelum dimasak, kepiting harus dibersihkan dahulu agar tidak ada pasir dan kotoran lain yang tersisa. Kata Bu Guru, kepiting yang tidak dibersihkan dengan benar akan membahayakan tubuh karena mengandung racun. Mbak, iki yuyune wis resik. Ya, telepon wae. Aku tak nang jaba sik yo ngewangi ra karo pipo ngresiki jagung. Ya ora apa-apa. Semua bumbu dan bahan sudah siap nih. Mari kita masak. Hayo, kalau dari bumbunya, teman di rumah sudah bisa menebak belum? Kepitingnya akan dimasak apa? Sini deh, aku kasih tahu. Kami memasak kepiting kuah kuning. Oh iya, tumis bumbunya sampai harum ya. Kalau sudah, baru masukkan daun salam, serai, dan diberi air. Aduk-aduk hingga mendidih. Saatnya masukkan jagung dan kepitingnya deh. Aduk dan tunggu hingga bumbu meresap. Harumnya terasa sampai rumah kalian gak? Terakhir, masukkan daun bawang. Lanjut aduk. Akhirnya jadi juga kepiting kuah kuning buatan kakak. Aromanya itu loh, sedap dan wangi sekali. Sabar, sabar. Ambil nasinya satu-satu. Waktunya makan. Rasanya gurih, sedap.
Mantap deh pokoknya. Kak Eka memang juara kalau soal masak-memasak. Oh iya, memakan kepiting begini banyak manfaatnya loh. Seperti dapat menjaga kesehatan tulang, jantung, melancarkan sirkulasi darah, dan menutrisi otak. Jadi selain sehat, kami juga jadi lebih pintar karena makan kepiting. Teman di rumah ada yang gak suka kepiting? Ayo coba dulu. Nutrisinya melimpah loh. Ya sudah, kami habiskan dulu kepiting hantu kuah kuning ini ya.